Oke, setelah dari sesi yang pertama, oke kita recap dulu dari yang sesi coding pertama ya. Itu kita udah dapat beberapa hal. Pertama, kita sudah bisa menampilkan Mario di layar kayak gini ya. Terus kita sudah bisa mengontrol Mario dengan keyboard. Jadi Mario bisa jalan ke kanan, ke kiri, terus lompat juga. Nah, ini ada beberapa perubahan ya dari yang coding pertama. Jadi kita mau buat game Mario versi kita sendiri kan. Nah, di sini udah saya tambahkan beberapa karakter lain ya selain Mario. Kalau yang penggemarnya Nintendo pasti kenal kan nama-nama karakter ini ya. Jadi ini udah kita tambahin Princess Peach ya di sini ya. Terus ada juga Kirby dan Donkey Kong. Terus ini ada namanya Bob. Kalau yang main game NES zaman dulu pasti tahu tuh dia dari karakter game Bobble. Dia ini aduh lupa nama karakter dia, tapi dia tuh dari game Ice Climber. Tahu kan? Nih. Tahu ini dia siapa? Jangan sampai ketukar ya. Dia namanya Link. Bukan Zelda. Dia dari game Legend of Zelda, tapi orang banyak yang salah sebut dia Zelda padahal namanya Link. Dan selanjutnya tentu saudaranya Mario nih, Luigi. Ada juga Mega Man sama Toad ya. Selanjutnya kita bahas beberapa perubahannya. Udah banyak perubahan sih ini yang dari coding sesi pertama nih. Kemarin saya buat roadmapnya kayak gini nih, mind mapnya. Oke, pertama kita bahas dari game scene sistemnya ya. Waktu di versi pertama yang sesi coding pertama itu kan kita hanya membuat satu scene aja gitu ya, dan kita namakan itu game scene gitu. Nah, di dalam game scene itu kita udah masukkan semuanya ya, mulai dari proses preload aset, terus playernya, menambahkan player Mario, terus levelnya gitu ya, world atau level, kemudian control sistemnya juga di situ, audio system juga, dan score system, pokoknya semuanya digabung. Tapi di versi yang terbaru ini, ntar ya kita ubah dulu ke versi yang terbaru. Nah, kita udah ubah nih, lihat. Ada beberapa sistem di sini. Jadi kita bahas dulu ya. Apa yang membuat game itu enjoy untuk dimainkan gitu ya. Kita bahas elemen-elemen dari sebuah game gitu. Kita bahas dari game story aja ya. Kita kan mau bikin Mario versi kita sendiri gitu ya. Jadi di sini dalam membuat sebuah game kita harus tentukan story atau ceritanya gitu ya. Nah, di sini kita punya 3 elemen, yaitu yang pertama adalah elemen player, yaitu Mario sendiri yang akan kita kendalikan gitu ya. Nah, Mario ini dia punya tujuan akhir, dan tujuan akhirnya gamenya tamat itu kalau Mario berhasil menyelamatkan Princess Peach gitu ya. Nah, di antara dua ini Mario mencapai tujuan itu harus ada yang namanya obstacles, harus ada yang namanya rintangan gitu ya. Apa aja yang bisa kita tambahkan di rintangan itu ya, ini salah satunya enemy itu musuh gitu. Misalnya kalau kita ambil contoh dari game Mario Bros gitu ya, itu kan Mario melewati level itu ada banyak musuhnya ya kan, ada musuh yang Koopa,
yang bentuk jamur itu loh. Terus ada yang bentuk kura-kura juga, apa ya namanya, lupa. Ada kesulitan levelnya juga, jadi nanti Mario harus lompat kemana, dia harus lari, ambil ancang-ancang untuk lari supaya lompat bisa sampai di platform berikutnya gitu ya. Bisa juga ada puzzle gitu ya, tapi kayaknya di game Mario itu nggak ada ya, cuma 2 elemen inilah. Nah, kita bisa bikin versi kita sendiri gitu dengan menggunakan formula yang ini gitu. Nah, kalau dari game yang udah saya buat ini, jadi saya ingin bikin cerita kayak gini. Mario itu udah berhasil menyelamatkan Princess Peach gitu ya, dan dia anggaplah menikmati hidup. Nah, menikmati hidup dia sebagai pengantar pizza gitu kali ini. Jadi tadi di beberapa karakter yang udah dijelaskan di awal. Oh iya, bentar ya. Kita perlu tampilkan juga levelnya gitu. Nah, kita tampilkan dulu ya. Ini game Mario yang baru ini, kita sudah buat level desainnya seperti ini. Jadi ceritanya kan Mario sebagai pengantar pizza gitu ya, dia sudah berhasil menyelamatkan Princess Peach, nikmati hidupnya gitu. Dan di level yang udah saya buat ini, dia jadi pengantar pizza. Nah, beginilah level desainnya ya. Nanti kebaca nggak ya? Ada posisi awalnya Mario di sini dan Princess Peach di sini, yaitu di tengah level ya. Levelnya dibuat cukup besar juga, ukurannya portrait supaya Mario bisa explore area bawah. Area bawah ini kita bikin air gitu ya, supaya nanti kalau misalnya Mario gagal melewati platform ini, dia jatuh ke air, dia bisa restart posisinya ke atas gitu ya. Terus bagian atas supaya kita bisa explore. Ini kita udah buat level desainnya agak berbeda. Yang bawah tuh temanya pohon kayak gini, pohon jamur. Yang bagian atas kita bikin temanya pipa-pipa kayak gini ya. Ada awan-awannya juga, hiasannya kayak gini. Nah, jadi nanti si Mario itu akan mengantarkan pizza ke beberapa karakter yang sudah kita tempatkan juga di sini. Jadi ada total tuh 8 karakter ya yang bisa diantarkan pizzanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang pertama tuh ada di sini, di kiri bawah itu ada Donkey Kong. Ini cuma kita lihat posisinya. Ada Donkey Kong. Terus ada juga Kirby di bawah ini. Ada kita tur aja ya. Jadi yang udah dibuat. Nih Kirby di bawah sini ya. Bawah sini ada Donkey Kong. Terus kalau kita ke bagian Kirby kan di tengah ya. Di sini ada Bob. Namanya dia Bob. Kita mati aja. Nah, kalau mati dia bakal kembali ke posisi semula. Oke. Di sini ada Toad. Lalu kita ke bagian atas ya. Nah, gini. Duh, mati aja lah. Kita coba ya antar pizza. Nah, jadi nanti dia bakal ngacak sistemnya itu. Pertama ambil dulu pizzanya di atas. Oke, udah memegang pizza baru bisa kita antar ke Kirby. Itu tadi mintanya ke Kirby. Selanjutnya dia minta kirim pizza, antar pizza ke Toad. Nah, ambil dulu pizzanya lagi.
Nah, kirim ke dia. Mega Man ada di atas. Aduh, padahal saya sendiri yang bikin levelnya, tapi memang dibikin agak sulit. Ambil dulu pizzanya. Mega Man itu ada di pojok kanan atas. Berarti kita harus lewat sini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini. Ini dia Mega Man. Nah, nanti setiap pizza yang berhasil diantar itu koinnya akan bertambah 100 gitu ya. Nah, masih banyak improvement yang bisa ditambah gitu kalau misal gitu ya, kalau kita mau nambahkan fitur baru, koin yang terkumpul itu bisa dibelikan item misal untuk Princess Peach. Jadi nanti Princess Peach bisa kita kasih hadiah gitu. Setelah koin terkumpul misal bisa kita belikan untuk ada barang apa, ada bunga kah, atau ada mahkota, atau ada dia udah punya mahkota ya. Misal ada barang kita bisa belikan, wah, buat hadiah Princess Peach gitu ya. Oke, tapi breakdown dulu ya. Jadi mana ya tadi? Oh, di sini. Nah, versi awal itu kan kita bikin scene-nya itu hanya satu ini aja ya. Nah, yang versi terbaru ini, versi 2, kita break jadi beberapa scene. Nah, game itu kan terdiri dari scene gitu kan, sudah kita bahas di awal ya. Nah, yang terjadi di versi yang kedua ini, di awal itu mana ini? Jadi ketika di awal kita itu menjalankan yang namanya preload scene. Preload scene ini fungsinya dia untuk loading aset semuanya, mulai dari gambar, dari suara, dari font, terus ada juga data XML atau JSON yang akan digunakan. Setelah itu nanti gamenya akan menjalankan 3 scene ini loh. Nah, ya. Jadi scene utamanya adalah game scene ini, yang dimana si game scene ini memuat tempat kita meletakkan playernya, yaitu Mario, tempat kita mendesain levelnya, tempat kita meletakkan kontrol, tempat kita memasang kontrol sistemnya juga, ya, keyboard supaya Mario bisa dikendalikan. Ada juga audio sistemnya, jadi ketika Mario mendapat koin dia bakal bunyi tring kayak gitu, atau pas Mario jatuh ke air dia ada suara, ada efek-efeknya juga. Nah, game scene ini dia bakal berjalan berbarengan dengan score scene. Nah, score scene ini fungsinya untuk menambahkan koin. Jadi yang nilainya semula koin itu jadi dari 0. Kalau Mario berhasil mengantarkan, itu ada penambahan skor gitu ya. Nah, ini kita pisahkan. Kalau sebelumnya kan digabung dalam satu game scene gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita pisahkan? Gimana cara kita melakukan pertukaran data gitu? Nah, kita pakai konsep yang namanya sinyal di sini. Jadi ada listening. Nanti si score scene ini dia akan mendengar sinyal dari game scene. Jadi kalau dari game scene ini misal ada trigger ketika si Mario berhasil berhasil deliver pizza, nanti keluar sinyal nanti dia bakal mengirimkan sinyal ke score scene ini ya, dan si score scene dia akan mendengarkan. Nah, ketika
sinyal itu dikirim, nanti oleh score scene dia bakal diproses, dan proses yang terjadi yaitu menambahkan skor plus 100. Jadi nanti mana tadi? Jadi nanti tulisan yang ada di pojok kiri atas ini dia tambahkan 100. Selain itu, ada satu fitur lagi nih. Jadi kita menambahkan yang namanya pause scene itu. Kalau kita tekan escape, gamenya akan berhenti. Kita nggak bisa ini. Kita lompat, tekan pause, gamenya akan berhenti. Nah, hal seperti ini nggak bisa dicapai kalau kita hanya mengandalkan satu game scene aja gitu. Makanya kita break lagi. Selain game scene itu, ada namanya pause scene handler. Nah, pause scene handler ini tugasnya cuma satu. Jadi dia di dalamnya ada tombol escape. Nah, tombol escape ini kita pasang pendengar sinyal gitu lah. Jadi kalau misalnya ditekan, dia akan mengirimkan sinyal untuk pause atau melanjutkan. Astagfirullah. Jadi ketika tombol escape ini ditekan, kalau misalnya kondisi awalnya itu game lagi berjalan, ditekan, dia akan mengirimkan sinyal pause ke game scene. Jadi seluruh proses di game scene itu akan berhenti. Mulai dari proses fisikanya yang Mario yang sebelumnya lompat di udara, dia nggak akan jatuh, dia suspend gitu ya. Semua prosesnya kan berhenti gitu. Nah, kalau misalnya tombol escape itu kita tekan lagi dalam kondisi pause kayak gini, seluruh proses fisik yang ada di game scene dia akan berlanjut kayak gitu. Nah, gitu. Kenapa kalau satu game scene aja nggak bisa? Karena kalau misalnya tombol escape itu kita pasang di game scene juga, dia mungkin di awal bisa, ketika ditekan bisa pause gitu ya, cuma kan seluruh proses terhenti di game scene itu. Jadi si game scene dia nggak bisa mendengarkan tombol escape ditekan untuk yang berikutnya, untuk proses berikutnya. Jadi bakal stuck aja di situ. Nah, itulah gunanya di breaking menjadi 2 scene gitu. Codingnya kita review sedikit ya. Nah, ini kode dari score scene ya, yang menghandle penambahan skor. Jadi dia dikit aja nih isinya. Tapi cuma bikin create function. Di create functionnya ini kita tambahkan skor ya. Skor itu datanya berupa digit, berupa integer, berupa angka. Skornya ini datanya berupa angka ya. Terus kita tambahkan score text. Nah, score text ini yang nanti akan tampil di pojok kiri atas ini. Nah, koin .2 0 sebagai nilai awalnya di sini. Ini ada ukuran fontnya 24. Terus kita set warnanya putih. Putih itu kalau di kode hex itu FF. Warna putih itu kalau di kode hex yaitu F6 kali ya. Kemudian kita set scroll factor supaya dia tetap nempel di pojok kiri atas. Soalnya kalau set scroll faktornya itu nggak di setting, dia nggak akan menempel di kamera gitu loh. Jadi dia bakal mengikuti kamera terus. Nah, add score ini ya. Nah, jadi ini sinyal yang didengarkan tadi. Kalau misalnya dari game scene dia mengirim add score sinyal,
nanti function add score ini bakal berjalan. Jadi skornya yang sebelumnya 0 ditambah 100 kayak gitu. Terus diupdate teksnya ya untuk menambahkan skor yang ada sekarang. Nah, selanjutnya post handler juga ini simple aja. Nah, selanjutnya post handler. Jadi yang pertama kita membuat escape, tombol escape ya di sini. Jadi kita menambahkan tombol escape dari keyboard. Ini kodenya. Nah, ini ketika tombol escape ditekan. Nah, jadi ketika tombol escape ditekan, dia akan mengirimkan sinyal pause itu ke game scene. Game scene. Coba kita cari pause. Nah, pause ya. Coba kita cari pause. Nah, ini tugasnya dia mendengarkan sinyal pause nih. Jadi ketika sinyal pause dijalankan, ketika sinyal pause itu dikirimkan, this pause game mana ya? Function yang ada di sini dijalankan. Itulah. Oke, segitu aja coding session malam ini. Lanjutan dari coding session yang sebelumnya, membuat game Mario Bros pakai JavaScript ya, pakai Phaser.js. Source code-nya kalau kalian minat pingin ngoprek-ngoprek, saya taruh di description ya, terus GitHub linknya saya buat public supaya kalau yang pingin ngoprek bisa clone dari situ ya. Yalah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.